kayaknya butuh ya namanya refreshing, pergi ke taman. Contohnya kita cuman camping-camping aja atau makan-makan aja di taman, itu merupakan salah satu untuk menjaga mental kita, terus bisa lebih dekat lagi sama keluarga Kak. Itu jadinya kayak itu sangat dibutuhkan sekali, mau generasi apa itu, mau orang tua, anak-anak, itu sangat dibutuhkan untuk kayak ibu saya ternyata nggak cuman sibuk kerja aja ya, Sabtu Minggu saya harus keluar lagi, biar kita tuh lebih dekat sama anak, lebih memahami anak kita tuh seperti bagaimana karakternya, seperti itu sih Kak. Apakah itu juga salah satu tren yang mereka bagi kepada teman-temannya? Iya, Jadi bahan sosial juga untuk mereka ya. betul. Biasanya tuh dia bercerita Kak kalau udah masuk sekolah, apalagi kan sekarang anak-anak kayaknya lagi libur sekolah ya. Iya, Sekarang tuh kan anak-anak lagi libur sekolah. Biasanya kalau habis libur tuh cerita pada teman-temannya, kemarin kamu liburan di mana saja, seperti itu. Biasanya kan kalau orang-orang daerah biasanya ke TSM, main yang salju-salju itu Kak. Betul. Ya, main skating atau Kak dia sibuk sama hobinya sendiri. Biasanya kan anak-anak tuh dilesin ya Kak, les piano, Iya. les balet. Banyak sih Kak kalau saya sih. Oke. Entar diceritain gitu Kak sama temen-temennya. Iya, Jadi tren gitu Kak. Iya, tren wisatanya juga Iya. bercerita itu. Iya, Dan betul. sepertinya itu menjadi daya tarik juga bagi mereka untuk bilang, menceritakan kepada yang belum pergi. Katanya itu Bu, kemarin temanku pergi ke Iya, sana. betul. Sekarang kan lagi ini Kak, lagi ramainya juga ke Cimory. Oh Ke iya. Cimory nih, anak-anak pada mau ke sana kalau libur Sabtu Minggu. Iya, berwisata. Berwisata. Iya. Jadi itu wisata alam juga penting Wisata begitu alam ya. penting banget Kak. Naik kuda. Iya. Sekarang kan ada juga mulai dari anak SD udah les berkuda Kak. Udah les berkuda, terus ada juga yang sepatu roda. Nah, betul. seperti itu. Oke, baiklah. Nah, apa yang membuat kegiatan-kegiatan ini menjadi pengalaman wisata yang diminati khususnya oleh generasi sekarang, yang tadi kita sudah sempat bilang lagi ya, selain wisata ya buatan. Nah, ada wisata buatan juga. Ini juga kegemaran mereka ya. Iya, betul, Oke. Kak. Apa yang menarik sebenarnya kalau dengan wisata buatan? Ya walaupun alamnya ada ya, tapi buatan tangan manusia itu juga relate bagi mereka Iya. begitu. Nah, menurut Farah bagaimana nih? Wisata buatan ya Kak. Kalau wisata buatan itu biasanya orang tuh tertarik sama wahananya. Bener gak sih Kak? Kayak wahana, ada wahana baru, gimana ya rasanya. Kalau kita cuman ngelihat, kayaknya cuman teriak aja ini pas kita naik kan ada feelingnya tersendiri. Oh ternyata gini ya rasanya, deg-degan, takut, ada rasa cemasnya. Ya kalau nggak dirasain masih penasaran pasti Kak. Kayak adrenalinnya Iya, terpancing. adrenalinnya terpancing. Coba deh. Coba. Padahal sebenarnya dia takut, cuman dia penasaran seperti itu. Ada memang yang anak-anak zaman sekarang itu menguji adrenalinnya dengan cara itu, Iya, dengan betul. berwisata buatan begitu ya Farah ya. Iya, betul Kak. Sekarang kan pengalaman yang otentik, bermakna dan bisa dirasakan langsung. Jadi kalau cuman ngelihat doang kayak apa ya, gimana ya kayak. Tapi kalau misalnya merasakan itu sekarang tuh orang gitu Kak. Kan FOMO tuh bentuk kayak penasaran. FOMO tuh kayak bahasa gaulnya FOMO. Iya. Tapi artinya sebenarnya tuh dia penasaran. Oh gini ya rasanya. Jadi orang tuh sekarang nyoba-nyoba, ternyata saya tuh minatnya di olahraga ini loh. Nggak apa-apa FOMO, yang penting kita tuh kayak udah merasakan pengalaman tersebut gitu, udah dirasa gitu Pak. Ya, oke, baiklah. Itu yang penting untuk generasi muda ya, Betul. kegiatan-kegiatan ini. Nah, apa saja dampak ekonomi yang bisa muncul dari penyelenggaraan wisata gaya hidup sehat ini? Kalau kita lihat ya Kak, sekarang itu kan banyak event maraton, lari maraton. Nah, masyarakat itu kalau dia bisa lihat peluang ekonominya, dia pasti banyak mendapatkan keuntungan. Contohnya kan sekarang kalau event lari berarti pikirannya kita makan sehat ya. Benar nggak sih Kak? Iya. Kayak kalau kita sebagai masyarakat yang di dekat Pantai Losari rumahnya atau gimana, kita bisa buka kafe yang ke hidup sehat gitu Kak, makanan-makanan sehat kayak sandwich, tuna, jus, atau enggak kita jual kerajinan-kerajinan. Kan kalau misalnya kalau kita
buat half marathon, Makassar half marathon itu dia masuk Karisma Event Nasional. Nah, kalau kita lihat sekarang promosinya lumayan banyak orang yang dari luar kota ke Makassar untuk nyobain gimana ya lari di Makassar gitu kan. Habis dia lari kan dia pasti nginap kan Kak, nginap di hotel itu Kak akan menambah kunjungannya kota Makassar gitu. Terus dia nginap di hotel, misalnya hotel Arya Duta, dia nginep di Arya Duta, dia pasti nyari makan, dia akan memberikan dampak ekonomi sama masyarakat lokal seperti itu. Dia pulang pasti dia bawa oleh-oleh dong, seperti itu. Jadi dia memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang di dekat event tersebut seperti itu. Oke. Nah, untuk sekarang Farah, bagaimana masyarakat sekitar ini bisa ikut merasakan manfaat atau bahkan terlibat dalam kegiatan ini? Yang tadi Farah bilang ya kalau dekat rumahnya. Nah, bagaimana dengan jauh? Apakah penting untuk menyediakan tempat di sana? Atau mereka harus membawa peralatan mereka? Kan biasa kalau ada kayak di goa, kayak di gor, contoh lah di gor Makassar ya, kita di Sudiang, itu kan mereka juga harus membawa peralatan. Betul. Untuk membuat orang yang olahraga bisa sekaligus makan, coto dan kawan-kawannya. Betul, itu jadinya nggak makan sehat kalau dia makan coto habis lari. Nah, ini kan berwisata sambil olahraga. Iya, betul. Sebenarnya bagaimana ini kalau Farah melihat bahwa ya walaupun repot ya mengikuti event itu, betul, tapi seru dengan ekonomi. Nah, apakah ini juga salah satu pengaruh untuk rumah tangga mereka sendiri terkait ekonomi itu? Iya sih, kalau saya lihat sih Kak berpengaruh sekali ya. Apalagi kan kalau Minggu tuh di Makassar kan ada CFD. Kalau di Sudirman sama di Boulevard itu kan CFD Kak. Di Pantelosari kayaknya sepertinya ada juga ya CFD-nya. Nah, di situ tuh orang tuh pada rame-rame bawa jualan-jualannya untuk isi stand di CFD tersebut. Nah, itu bisa meningkatkan perekonomiannya orang-orang sambil melatih jiwa entrepreneurship-nya. Ternyata saya bisa buat seperti ini dan alhamdulillah laku biasanya seperti itu. Iya, tahu betul, cocok ya. Ini memang kalau dilihat pendapatannya bukan sedikit ya. Iya, betul Kak. Mereka bisa meraup banyak ya Farah ya? Betul Kak, sekarang kan bukan cuma event lari ya, misalnya event-event seperti yoga atau eco trekking. Nah, masyarakatnya tuh bisa jadi kayak kayak pemandu wisatanya atau dia sebagai orang yang melatih yoga seperti itu. Jadi masyarakat lokalnya harusnya lebih aktif lagi belajar terkait apa sih yang diminati sekarang orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya tempatnya, misalnya kalau kita bisa lihat ya di Maros kan ada ramang-ramang, banyak cars kan. Itu kalau misalnya kita bisa lihat gitu, kita bisa buat kelas yoga di situ. Bener kan Mbak? Iya. Kan ada kayak ada perasaan yang berbeda. Gimana sih rasanya yoga tapi di alam, apalagi di Kars gitu kan Kak, di Maros, di Ramang-Ramang, pasti orang tuh feel-nya berbeda gitu Pak. Seperti iya itu. Juga sih. Iya, Farah cocok ya. Itu salah satu kegiatan yang memang bentuknya positif ya juga ya. Dari situ misalnya kalau dia buat yoga nih di Ramang-Ramang Kak, pasti yang nyediain makanan orang warga lokalnya. Nah, orang warga lokal itu bisa memberikan ekonomi sama masyarakat sekitar, terus dia bisa juga jual oleh-oleh, terus dia bisa memperkenalkan budayanya seperti apa, seperti itu. Apalagi kita yang dari Makassar mau pergi Ramang-Ramang ya. Iya kan, apalagi kalau misalnya Kak instruktur yoganya ganteng, terus terkenal, pasti orang tuh kayaknya harus beli deh. Biarpun kita nggak bisa yoga, tetap cobain gimana ya rasanya yoga tapi di Ramang-Ramang gitu. Mencari suasana yang baru. Iya, betul. Oke Farah. Baik Farah, apa tantangan paling sering dihadapi saat menyelenggarakan event semacam ini, dan bagaimana mengatasinya itu? Biasanya tantangannya sih Kak, kalau saya pernah buat eventnya koordinasi sih. Komunikasi, koordinasi. Biasanya ada teman kita yang kamu buat ini ya, ini tapi nggak dikerjain. Di briefingnya apa, kerjain apa. Jadi kayak
mesti banyak evaluasi juga. Jadi kalau buat event tuh sih yang penting teamwork, harus nyambung, teamworknya gimana gitu. Terus kalau kita sebagai project officernya harus jiwa kepemimpinannya lebih tegas lagi seperti itu. Iya, karena biasanya tuh kalau event-event begitu tuh Iya. ada saja yang tidak terduga. Iya, apalagi begitu kalau ya. misalnya Kak partisipasi masyarakatnya tidak mendukung gitu ya. Misalnya kalau kita buat event yang gede itu harus perizinannya kan banyak ya. Memang perlu sih perizinan tuh. Keramaian. Iya, izin keramaian tuh perlu kalau kita buat event. Tapi ada saja kayak masyarakat yang tidak mendukung. Apalagi kalau misalnya masyarakatnya tidak terlibat langsung, biasanya kayak komplain gitu. Saya nggak suka event ini, soalnya saya tidak terlibat langsung. Ada saja masalah-masalah yang dia cari-cari gitu Kak, kalau kata orang Makassar. Nah, cari-cari di mana Iya. mana itu jarum bersembunyi Iya, kan. betul-betul. Nah, dan yang terakhir itu tantangannya sih keberlanjutannya Kak, keberlanjutan acara. Kenapa? Gimana ya, kan kalau acara tuh kita bisa lihat orang tuh datang di acara kita puas gak ya? Nah, apalagi kalau eventnya event pertama kali, orang tuh puas gak ya di event kita, event konser atau event pameran atau festival, dia puas gak ya? Untuk melihat orang puas apa enggak tuh kita bisa ngadain wawancara atau enggak questionnaire. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kita untuk buat acara lebih baik lagi seperti itu Kak. Oke, Iya. baiklah. Farah, kita jeda dulu kembali. Nanti kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan skizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dan masih bersama Farah, sahabat budaya. Kalau bicara tentang wisata, itu banyak sekali wisata yang bisa kita lakukan, apalagi di perkotaan saat ini. Dan ini tren-tren yang berkembang kita sudah bicarakan bersama Farah. Selanjutnya, Farah, kalau di daerah Indonesia sendiri, apakah ada daerah di Indonesia yang berhasil menjadikan wisata gaya hidup sehat itu sebagai kekuatan pariwisata mereka? Iya, ada sih Kak. Sekarang tuh lagi tren di Bali. Orang tuh mau ke Bali Kak, soalnya mau ikut yoga. Oh, Iya, yoga. Biasanya yoga, eco living village, atau event lari sih, Bali Marathon. Biasanya orang tuh pada ke Bali untuk yoga. Biasanya kan ada Kak gitu-gitu kayak pembersihan apa gitu di Bali. Kayak kita tuh kayak orang tuh kalau orang kota udah sakit hati, misalnya lagi sakit hati nih, habis putus sama mantannya, dia ke Bali. Tapi lagi kayak ikutin ritual-ritual apa gitu, kayak pembersihan diri lah ini.
ikut yoga lah. Ya. Itu lagi tren sih Kak. Kalau di Jogja sih dia dominan kalau kita di Jogja dia tuh lebih dominan ke desa wisata gitu. Jadi kalau kita ke desa wisata, Jogja tuh sekarang kan dekat Borobudur tuh desa wisata semua Kak. Jadi masyarakatnya tuh terlibat langsung kalau di dekat Borobudur. Contohnya Kak. apa biasanya? Dia biasanya kayak nyewain sepeda, homestay, rumahnya jadi homestay. Bener Kak. Betul. Iya, Kita kalau lihat di medsos ya. iya, rumahnya jadi homestay, terus dia jadi penjual makanannya, dia buat makanan sehat, buat jamu, terus ada juga yoga di Jogja, naik sepeda, naik mobil yang apa sih ya Kak? Yang kayak camper van gitu, kan gitu. Sekarang di Jogja tuh lagi tren desa wisata. Kalau di Lombok saya lihat lebih karena ada Cake Mandalika ya. Kawasan ekonomi khusus iya. Mandalika aja kan jadinya ke event-event yang kayak Mandalika yang mobil balap gitu kayak F1. Iya, itu Jadi, di Jogja ya. Kalau itu di Lombok Kak. Di Lombok, oke. Kalau di Lombok dia lebih ke event-event kayak F1 seperti itu. Kalau di Jogja dia desa wisata yang lebih tren. Kalau di Bali dia yoga yoga, Bali Marathon. Kalau di Makassar kayaknya maraton juga ya, Makassar Marathon. Iya, sekarang. ada. Iya. F8 juga F8 ya. budaya. Kalau F8 budaya sih, lebih ke budaya Makassar tuh seperti apa gitu. Makanan sehatnya, Makanan kulinernya bagaimana? sehat. Wah, kalau Makassar wah. Kalau Makassar tidak usah ditanya. Iya, pokoknya kota makan enak. Oh, iya, Tagline-nya, nah. kota makan enak, Makassar. Nah, seberapa besar potensi peran anak muda atau komunitas dalam mendorong tren ini? Kita tahu nih anak muda sekarang, wow, silakan gencarnya media sosial. Betul. Iya. Kak. Kalau anak muda sekarang itu sangat berperan aktif ya di event-event olahraga. Gen Z tuh mantap Kak. Bagus lah menurut gue sekarang. Maksud saya tuh sekarang tuh anak muda kayak dia tuh sadar. Saya tuh harus jaga mental, terus keberlanjutan hidupnya, gaya hidupnya tuh saya salut sih, kayak dia sudah paham makanan sehat, jaga badan seperti apa. Ya seperti itu, meskipun konten nomor 1 ya sehat, alhamdulillah gitu ya, kayak dapat gitu sehatnya. Dia tahu begitu, Iya. kalori itu harus dimakan bagaimana. Betul. Topoki itu sehat tidak ya? Iya. Walaupun Kalau hari ini dia makan ya kayak nggak apa-apa deh hari Jeroan dan ini sebagainya. saya makan makanan enak, tapi besok saya harus jaga pola hidup lagi seperti itu. dan dia olahraga. Iya, olahraga Kak, meskipun ya konten nomor 1, tapi tetap olahraga kan, dapat sehat, nggak apa-apa Kak, kan FOMO. Yang penting kan kita sehat, betul. Oke, baiklah. Baik. Nah, ini kalau bicara tentang anak muda, tadi kita sudah Iya. bicara. Nah, bagi masyarakat sendiri atau komunitas yang ingin mulai menyelenggarakan event seperti fun bike mungkin atau yoga camp. Nah, apa yang perlu diperhatikan, Farah? Yang pertama sih tujuannya tuh harus jelas Kak. Apa sih tujuan eventnya? Seberapa berdampak sama orang? Kita kan kalau buat event, siapa ya yang akan datang? Apa ya tujuan eventnya? Apakah sesuai dengan targetnya apa enggak gitu? Seperti itu sih Kak. Iya. Nah, kalau bicara tentang event, nanti kan ada event pariwisata yang akan dilakukan seperti Gauk Maraja, tapi itu kan bernilai budaya juga. Iya. Nah, ini dampaknya juga untuk komunitas sangat baik ya. Sangat menurut, banyak Mbak. Farah sendiri. Iya betul, sangat banyak banget Mbak. Apalagi kan kita bisa memperkenalkan budaya kita sama orang-orang. Misalnya meskipun orang tersebut bukan dari Makassar, tapi kita yang generasi sekarang kan kita agak-agak gimana ya sama budaya kita, kayak udah lupa gitu kan Kak. Apalagi kalau kita nggak sering aktif membaca, jarang nonton terkait budaya, itu akan mengikis gitu, kayak siapa ya punya budaya ini. Tapi karena ada event tersebut kita sudah tahu, oh ternyata event ini menceritakan terkait seperti ini, ternyata budaya saya seperti ini, seperti itu Kak. Jadi kita tuh event ini tuh pembelajaran untuk kita. Oh, meskipun kita sudah tua, karena event ini kita baru tahu ya itu jadi ilmu untuk kita Kak, seperti itu. Oke. Jadi tujuannya tersampaikan seperti itu. Iya juga ya. Apalagi kalau komunitas tuh paling banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan untuk memajukan wisata, walaupun ini tidak
terkait dengan yang namanya apa ya orang bilang budget begitu. Walaupun eventnya besar, budgetnya juga pasti besar. Betul. Kan sekarang ada ini Kak, sponsor. Sponsor Iya, ya. sponsornya siapa? Biasanya kan itu bisa membantu penyelenggara event kalau dia tuh punya sponsor Kak, entah dari budgetnya ataukah dia nanggung kayak konsumsi dan lain-lain seperti itu Kak. Oke, baiklah. Nah, Farah, kalau bicara mengenai tadi kita lintas usia, nah, bagaimana mengajak lintas usia dan latar belakang untuk ikut gaya hidup saat ini, terutama lewat pendekatan wisata lah, gitu. Anak-anak ada tidak, remaja-remaja suka wisata tidak ya menurut ini? Suka sih Kak, apalagi hari libur terus kita berwisata, suka-suka semua sih. Tapi kuncinya sekarang untuk membuat kegiatan itu inklusif dan menyenangkan. Jadi seperti kayak ikut event fun walk, mini yoga session, atau enggak kayak masak-masak gitu Kak, game session tapi masak. Kayak tapi yang terlibat langsung tuh orang tuanya, anaknya. Jadi kita tuh ada kayak bonding gitu sama orang antara ibu dan anak gitu ya Kak. Event masak-masak gitu, tapi event masak-masaknya tapi jangan di sekolah, di tempat-tempat wisata. Biar jadi ada pengalaman tersendiri yang bisa diceritakan. Seperti anak-anak bisa bercerita sama teman-temannya. Libur kemarin saya sama ibu saya ikut cooking class, tapi cooking classnya di tempat wisata gitu. Jadinya kayak ada pengalaman yang wah menarik ya, gimana ya nanti pasti teman-temannya mah kemarin si A ikut event cooking class pada saat liburan, jadinya dia juga mau ikut seperti itu Kak. Oke. Baik, nah bicara tadi tentang usia dan juga latar belakang untuk ikut gaya hidup sehat saat ini. Nah menurut Farah sendiri, bagaimana masa depan pariwisata kita jika semakin banyak kegiatan seperti ini dikembangkan begitu? Kalau menurut saya sendiri sih, saya yakin pariwisata itu akan semakin berkelanjutan dan berdaya saing Kak. Selain menarik wisatawan yang lebih sadar kesehatan, juga membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal seperti itu. Jadi pariwisata itu bukan cuma jalan-jalan saja, tapi juga pengalamannya dapat, makannya dapat, iya, makan kenyangnya dapat Kak. Karena kalau kita berwisata tuh tidak lepas dari kuliner. Betul. Tidak lepas dari yang namanya foto-foto. Orang bilang Instagramable. Betul sekali. Selfie. Kak. Betul. Nah, kalau bicara mengenai ini, Farah, apakah ini juga salah satu daya tarik untuk mengembangkan pariwisata dengan adanya promo dari media sosial? Betul Kak, itu menurut saya promosi di media sosial itu sangat berdampak untuk destinasi atau objek wisatanya seperti itu. Itu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke sana seperti itu Kak. Itu dia, jadi dapat uang lagi kita dapat ya. Uang, dapat cuan. Iya, dapat cuan. Betul Kak. Oke, baik, kita akan kembali lagi untuk berbincang Farah di kesempatan siang hari ini selepas kita ikuti yang berikut. Mozaik Budaya Pro 4 RRI Makassar, tematik anti-bullying. Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga.
Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian, fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam. Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dan masih bersama Farah, bicara tentang perekonomian. Memang perekonomian itu kalau kita lihat sekarang, kita punya perekonomian untuk gaji dan lain-lainnya cukup tinggi begitu. Tapi gaya hidup juga menentukan ekonomi kita juga tinggi begitu ya. Betul Kak. Semakin tinggi gaji sebenarnya kayaknya semakin tinggi gaya hidup juga ya Kak ya. Benar nggak sih? Betul Apalagi sekali. sekarang apa-apa kayaknya uang 100.000 kayaknya kayak uang 50.000 ya kayak. Kayaknya tuh uang Iya. 100 ya kalau dibawa Iya. pergi toko beli Iya, cemilan, beli apa, kayaknya biasa aja. Biasa aja sekarang kok dong. Kayak kita pergi ke event, Iya. event itu, Iya. paling kantongan uang itu harus Iya, ada. betul Kak. Sekarang kan orang kiris. Tapi kan misalnya kita bawa uang 300.000, tapi kita punya kiris juga. Tapi pulang uang 300.000 masih utuh, tapi kirisnya Berkurang. bertambah ini. Jadi kayak tabungan lagi. Kayak kita tuh minjem uang sendiri di tabungan sendiri gitu nggak sih Kak sekarang? Apalagi trennya sekarang nongkrong yuk. Iya, nongkrong. Terus kan nongkrong sekarang ya 100.000, 50.000. Nggak cukup. Kalau kita sendiri kayak cukup ya Kak, maksud saya yang single. Belum lagi kalau kita berwisata kuliner ini ya. Betul. Kita ke tempat-tempat yang dibilang orang bilang Makan kerang, misalnya di Takalar ya Kak, itu habis 800.000 nggak sih paling Kak? tidak. Iya, Tapi kalau kita ke mall sekeluarga. kita harus bayar Betul. PPN. Betul, PPN. Servis apa lagi? Servis yang restonya, Iya. servis tax. Ya, itu dibayar juga. Iya, betul Kak. Jadi kalau bicara tren wisata, iya tidak kaget Miki kalau 5 jari ini menaikkan 1 jari, apalagi banyak, jadi 6 betul, deh. Betul Kak, betul sekali sekarang. Oke, itu bicara tentang ekonomi. Nah, tanpa terasa Farah yang terima kasih sudah tadi memberikan inspirasi untuk kita semua, Iya, apalagi Kak. untuk komunitas anak muda dan kita para ibu-ibu muda mungkin ya. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin ada pesan yang singkat untuk masyarakat agar terus menjaga kesehatan sambil sambil menikmati keindahan wisata di Indonesia, terutama juga di Makassar, Sulawesi Selatan lah. Silakan Farah. Kalau
Pesan singkat saya sih, jangan cuma jadi penonton keindahan Indonesia. Ayo jadi bagian dari petualangan itu, mulai dari langkah kecil seperti jalan santai, jalan pagi di taman, atau yoga pagi di pantai. Nah, kita bisa juga jaga kesehatan sambil menikmati pesona alam, seperti itu. Kesehatan dan keindahan itu paket lengkap yang bikin hidup lebih berwarna dan bermakna. Jadi yuk jaga tubuh dan liburan di Indonesia aja, Kak. Seperti itu. Cocok nih. Kenali dulu Indonesia, tak baru keluar negeri kini. Betul sekali. Ada semua jika di Indonesia, insya Allah. Dan tidak kalah juga serunya. Betul Kak, betul. Sekarang Labuan Bajo. Wah, sekarang lagi sailing Labuan Bajo, Kak. Kalau lagi hype-hype-nya kan, terus ada di Kendari juga banyak sih Kak sekarang. Labengki tuh bagus juga Kak, Labengki. Di Kendari? Di bagian-bagian situ Kak, Sulawesi ke barat, utara, seperti itu Kak. Sulawesi Tengah ya? Barat, Sulawesi Tengah, sorry Kak. Sulawesi Tengah ada Labengki. Tenggara itu iya, juga Tenggara. Ya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih kembali untuk Farah sudah hadir bersama kita di siang hari ini, sudah menginspirasi. Mudah-mudahan sukses untuk segala aktivitasnya. Amin. Sebagai dosen tetap prodi pengelolaan konvensi acara. Iya, baik, sampai jumpa kasih, di Kak. lain kesempatan. Iya. Sampai jumpa juga Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salota tojeng singai si sayang si kajalan